Aksi nyata, modul 2,3. Assalamualaikum Bu Murni. Waalaikumsalam Bu Rasmi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Rasmi? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Murni. Oh ya Bu Murni, seperti yang sudah saya konfirmasikan beberapa hari yang lalu ya Bu Murni, saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu ya. Supervisi akademik tersebut dibagi kepada 3 tahap. Yang pertama ada pra observasi, yang kedua observasi, yang ketiga dan pasca observasi ya. Jadi untuk hari ini kita akan melakukan diskusi pra observasi. Di mana harapan kita melalui diskusi ini kita dapat berdiskusi, bertukar pikiran ya terkait kesiapan supervisi yang akan kita laksanakan besok. Agar supervisi bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan ya. Jadi selain itu juga Ibu Murni bisa meningkatkan kompetensi pengetahuan Ibu di bidang akademik dalam proses pembelajaran. Ya, baiklah Bu Murni, sebagai langkah awal saya akan menanyakan bagaimana harapan Ibu nanti setelah kita melakukan diskusi ini. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu pada pagi ini. Harapan saya melalui diskusi ini saya mendapat gambaran dan kesiapan mengenai supervisi untuk besok. Semoga saja saya semakin bisa meningkatkan kompetensi kemampuan saya di bidang akademik dalam proses pembelajaran Bu. Oh iya, berarti Ibu Murni ingin mendapatkan gambaran ya dan kesiapan mengenai supervisi besok ya. Oke Bu Murni, besok kira-kira Ibu supervisi di kelas berapa? Saya besok supervisi di kelas 32 Bu. Oh iya, baik. Terus selanjutnya materi apa yang sudah Ibu siapkan? Materi yang sudah saya siapkan yaitu tentang tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Oh, jadi itu materinya ya Bu? Iya. Jadi kalau tujuan pembelajarannya gimana? Tujuan daripada pembelajarannya adalah siswa dapat menunjukkan sikap tata krama, sopan santun, dan rasa malu dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, berarti itu tujuan pembelajarannya ya Bu Murni ya? Iya. Oh ya Bu Murni, dari tujuan pembelajaran tersebut apa yang Ibu ingin kembangkan? Baik, yang saya ingin kembangkan yang pertama menyajikan contoh perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Itu Bu. Oke Bu Murni, luar biasa sekali Bu apa yang akan Ibu kembangkan ya. Nah sekarang apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk supervisi akademik besok? Saya sudah mempersiapkan yang pertama PPT Bu. Video pembelajaran, breaking supaya siswa saya semangat dalam belajar. Saya juga rencana membuat pembelajaran yang berdiferensiasi seperti yang sudah Ibu bimbing hari itu Bu. Jadi berarti Ibu sudah menyiapkan pembelajaran digital Bu ya, seperti yang Ibu katakan tadi dengan adanya PowerPoint ya, video pembelajaran juga speaking ya. Jadi biar siswa-siswanya semangat ya Bu ya. Dan alhamdulillah Ibu juga menyiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu Murni ya. FPP-nya juga selesai Bu ya. Alhamdulillah. Luar biasa sekali Bu Murni. Ini sudah saya perhatikan, sudah komplit ini sekali Bu Murni. Sekarang bagaimana strategi atau metode ya, atau metode pembelajaran yang sudah Ibu siapkan? Baik, metode yang saya gunakan adalah yang pertama metode diskusi, di mana siswa saya bagi ke dalam 3 kelompok.
Mereka saling berkolaborasi dan strateginya saya akan membagikan siswa dalam 3 kelompok berdasarkan bakat dan minatnya. Ada kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Itu untuk ketiga kelompok ini saya berikan pembelajaran yang berbeda-beda. Misalnya kelompok visual, siswa lebih cepat memahami pembelajaran dengan cara melihat video, membaca buku. Itu. Oke, luar biasa sekali Bu Murni. Berarti Ibu sudah menggunakan gaya belajar siswa ya? Iya. Nah, seperti yang Ibu sebutkan tadi, ada yang visual ya, ada yang auditori dan kinestetik ya. Iya. Nah, kan Ibu ini sudah menyiapkan semuanya nih. Iya. Nah, kira-kira ada kendala nggak yang Ibu hadapi? Atau dari pengalaman yang sudah ada kendala nggak? Bicara kendala ada sih Bu. Ini masalah pengelolaan kelas Bu, yaitu disiplin waktu. Maksudnya di sini Bu, pada saat pembelajaran apabila materi juga menarik bagi siswa, pada saat berdiskusi ini waktunya sering molor Bu. Juga pada saat presentasi kan ada kelompok yang menanyakan pertanyaan. Di sini Bu, siswa karena antusias dan senang akan materi tersebut, mereka sering mengajukan banyak pertanyaan, sehingga memakan waktu yang lama begitu Bu. Oh, berarti kendalanya tentang penyesuaian waktu ya Bu? Iya, ya? iya. Nah, ini dikarenakan siswanya terlalu antusias ya, Iya. dan menariknya materi yang Ibu sajikan. Iya, ya. iya. Mereka terlalu asik sehingga lupa waktu, kayak gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi kira-kira ada nggak cara Ibu untuk merefleksikan diri Ibu, meminimalisir masalah yang sedang Ibu hadapi ini? Itu yang jadi pikiran saya ingin menjaga kedisiplinan waktu. Ada yang di pikiran saya juga membagi waktu dalam pembelajaran. Misalnya saya menentukan terlebih dahulu waktu diskusinya berapa menit, waktu presentasinya berapa menit, sampai dan saya ingatkan kalau waktunya sudah habis. Dan mengenai pertanyaan pada saat presentasi, saya rencananya juga menentukan tiap kelompok cuma 2 pertanyaan. Begitu Bu, kedisiplinan waktu terjaga. Oh, oke Bu Murni, luar biasa sekali yang akan Ibu lakukan biar hal yang sama tidak terulang lagi ya. Tentang ketidakdisiplinan waktu Ibu menentukan pembagian waktu dalam pembelajaran terlebih dahulu dari Ibu bilang ya, dan menentukan pertanyaan-pertanyaan ke kelompok hanya cukup 2 pertanyaan ya, 2 pertanyaan dalam 1 kelompok. Oke Bu Murni, kira-kira dalam mengatasi masalah ini pada pihak siapa saja Ibu bisa meminta tolong? Baik, di sini saya akan bekerja sama yang pertama dengan siswa, memberitahu siswa tentang batas waktu dan persetujuan mereka, dan mereka konsisten, dan kami di sini saling menjaga kedisiplinan waktu. Begitu Bu. Oh, oke Bu Murni. Jadi dalam kedisiplinan waktu kita dan siswa itu harus saling menjaga dan konsisten ya. Itu benar sekali Bu Murni. Ya. Jadi ini jadi penasaran nih dengan rencana-rencana Ibu Murni saya. Jadi besok Ibu langsung melaksanakan rencana-rencana ini saat saya supervisi. Iya Bu Rasti, lebih cepat lebih baik. Jadi Ibu sudah siap dengan rencana-rencana Ibu ini ya. Jadi apa komitmen Ibu ke depannya? Komitmen saya adalah saya bisa menjalankan apa yang sudah saya rencanakan, seperti sesuai dengan RPP yang saya buat, dan dapat mengelola kelas dengan baik, dan menjaga kedisiplinan waktu yang sudah ditentukan. Oke Bu Murni, ini sudah di penghujung diskusi kita nih Bu Murni. Bisa nggak Ibu menyimpulkan dari awal diskusi tadi sampai rencana-rencana yang akan Ibu lakukan?
Baik Bu, pertama mengenai kesiapan supervisi besok. Apa yang sudah saya siapkan adanya PPT, video pembelajaran, juga S-Breaking, sampai saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga akan membagi siswa berdasarkan gaya belajar siswa, yaitu kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Saya juga akan berusaha mengatasi hambatan-hambatan pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran saya. Dengan rencana disiplin waktu, yaitu dengan menentukan batas waktu dalam setiap langkah pembelajaran dan kedisiplinan. Waktu ini harus adanya kerjasama dengan siswa. Mungkin itu Bu. Ya, Bu Murni. Nah, sekarang ini pertanyaan terakhir dari saya, Bu Murni. Bagaimana perasaan Ibu? Ya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan diskusi hari ini? Perasaan saya sangat bahagia dan sangat senang. Sekali bisa berdiskusi sama Ibu dan menceritakan semua tentang kesiapan supervisi saya besok. Ya, sama-sama Bu Murni. Alhamdulillah saya juga bahagia sekali bisa berbincang-bincang dengan Bu Murni. Iya. Terima kasih Bu Murni. Oke, saya rasa sampai di sini dulu bincang-bincang kita hari ini. Iya. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kata-kata yang tidak berkenan. Iya. Jadi insya Allah kalau nggak ada halangan besok kita berjumpa lagi di ruang kelas ya. Iya, baik Bu. Di ruang kelas tentang tahap coaching yang kedua, yaitu observasi ya. Iya. Terima kasih banyak Bu Murni ya. Sama-sama Bu Rasmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita baca doa dulu, doa sebelum belajar. Ayo Nuri pimpin doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Selanjutnya, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian semua. Apakah hari ini lengkap? Sudah lengkap semua? Coba kalian lihat dulu ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Apakah masih ada bangku yang masih kosong? Alhamdulillah, semua kita hari ini lengkap, hadir semua. Baik anak-anak semuanya, materi kita minggu yang lalu tentang apa? Ayo, ada yang tahu? Qada dan qadar. Iya, bagus. Tentang qada dan qadar. Tentang qada dan qadar. Ada yang bisa membedakan antara qada dengan qadar? Ada. Ayo, siapa? Iya, boleh silahkan. Zahra? Qada terbagi dua. Qada mubram dan qada mu'allaq. Takdir mubram dan takdir mu'allaq. Ya, bisa dijelaskan apa itu takdir? Contoh daripada takdir mubram? Takdir mubram takdir yang tidak bisa diubah, seperti misalnya kematian. Iya, bagus. Takdir, ada satu lagi takdir apa? Mu'allaq. Mu'allaq. Contohnya? Seorang yang bodoh bisa menjadi pintar jika dengan berusaha. Iya, tepuk tangan untuk Zahra. Baik, untuk pembelajaran hari ini judul kita adalah tentang tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita yang pertama adalah
siswa untuk ke depan untuk mempraktekkan video video yang sudah Ibu tampilkan barusan. Berarti coba kalian praktekkan bagaimana contoh daripada tata krama. Ayo 5 orang ke sini. Udah 5 orang. Udah bisa di sini. 4 orang di sini. Oh, sini lagi. Pak, itu kamera ini. Sini lagi. Nah, di sini. Ya, oke, ya. Coba silakan mempraktekkan bagaimana contoh daripada sikap sopan santun ketika kita berada di atau melewati orang yang lebih tua atau guru kita. Bagaimana? Ayo silakan dipraktekkan. Iya, bagus, tepuk tangan. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, baik. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok. Mungkin Ibu akan menggunakan kelompok minggu yang lalu. Biar untuk meningkatkan waktu, Ibu akan menggunakan kelompok minggu yang lalu, yaitu kelompok Abu Bakar, kelompok Umar, dan kelompok Usman. Masing-masing kelompok terdiri dari 8 orang. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya masing-masing. Ini tugas kelompok yang harus dikerjakan. Ayo dikerjakan terus. Setelah mengerjakan tugas kelompoknya, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing ke depan kelas. Ya, ayo dikerjakan terus. Ayo, kita udah siap semua? Udah siap semua. Coba dulu tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, bisa diulang lagi? Bisa. Untuk tampil kelompok pertama, ayo silakan ke tempat. Iya, kelompok yang terakhir adalah kelompok Umar. Silakan presentasikan hasilnya. Silakan berdiri ya kan? Ya, silakan ditempel di sini boleh juga. Ya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok Umar ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Iya, bagus. 1. Setiap hari siswa selalu bersalaman dengan guru. 2. Tata krama diterapkan di mana saja. Ini gambar, tempelkan satu gambar tentang tata krama ya. Iya, bagus. Kita kasih nilai 100 juga untuk silakan ke tempat duduknya masing-masing. Ya, baik. Sekarang Ibu akan membagikan LK, lembar kerja siswa, untuk kalian kerjakan. Ya. Di situ, udah coba perhatikan, dengar dulu. Di situ kalian kerjakan 5 contoh daripada tata krama. 5 contoh masing-masing daripada tata krama. Ayo dikerjakan. Semua dikerjakan. Untuk dikerjakan sekarang dan hasilnya nanti akan Ibu umumkan di pertemuan
bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Zahra, silakan. Tata krama adalah cara, aturan, dan perilaku dalam pergaulan kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Orang Jawa menyebutnya dengan unggah-unggah. Iya, terima kasih untuk Zahra. Zahra. Ya, baik. Ibu cuma menambahkan itu sudah betul yang dijelaskan oleh Zahra. Ibu hanya ingin menambahkan tata krama itu harus kita terapkan di mana saja, bukan di sekolah saja, tetapi di mana saja, baik di sekolah, di masyarakat maupun di kita berada di rumah. Harus kita terapkan tata krama, sopan santun, dan rasa malu itu di mana saja. Di mana saja. Untuk pembelajaran kita hari ini, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau menyampaikan dulu pembelajaran kita untuk minggu depan, yaitu tentang hari akhir. Untuk halaman 105 agar kalian baca-baca di rumah dulu. Untuk pertemuan ke depan kita akan belajar tentang hari akhir, hari kiamat. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan doa. Ayo, Nuri pimpin doa sesudah belajar. Iya, terima kasih untuk Nuri yang sudah memimpin doa sesudah belajar. Dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Murni. Waalaikumsalam Bu Rasmi. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Rasmi? Alhamdulillah sehat juga Bu Murni. Jadi kita jumpa lagi ya Bu Murni. Setelah kemarin kita melalui 2 tahap, tahap pra observasi dan observasi ya. Iya. Nah hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Ini merupakan tahap terakhir daripada coaching. Jadi Bu Murni hari ini kita akan berbincang-bincang atau berdiskusi ya. Jadi begini dan Bu Murni, kemarin kan Ibu kan sudah melaksanakan praktik mengajar di dalam kelas. Iya. Jadi bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaannya alhamdulillah setelah saya melakukan praktek mengajar, kemarin perasaan saya rasanya lebih lega Bu, lebih plong gitu Bu. Karena di supervisi kemarin terlihat siswanya sangat antusias dan sangat semangat ketika dalam pembelajaran. Oh iya Bu Murni, kemarin kan saya juga melihat hal tersebut ya, siswa begitu antusias sekali. Iya. Oke Bu Murni, kita kan ini lagi berbincang-bincang. Sebenarnya apa yang ingin Ibu harapkan setelah diskusi kita nanti? Sebenarnya saya berharap kita bisa sharing-sharing. Udah itu saya ingin mendapat masukan-masukan, perbaikan-perbaikan mengenai praktik pembelajaran kemarin yang saya lakukan. Iya. Berarti Ibu mengharapkan akan mendapat masukan dan perbaikan ya. Iya. Dalam praktek yang Ibu laksanakan kemarin di kelas ya. Iya. Oke Bu Murni. Jadi di tahap pra observasi kan ada rencana-rencana perbaikan Ibu yang ingin Ibu laksanakan dalam praktik pembelajaran. Iya. Apakah sudah tercapai sesuai dengan harapan Ibu? Alhamdulillah sudah Bu. Saya rencana kemarin akan melaksanakan disiplin waktu Bu. Maksudnya di sini saya menentukan waktu dalam setiap kegiatan. Misalnya saat siswa berdiskusi saya tentukan 20 menit itu harus sudah selesai.
dan juga menentukan pertanyaan setiap kelompok 2 pertanyaan. Setiap kelompok 2 pertanyaan. Alhamdulillah itu sudah saya laksanakan dan tercapai kedisiplinan waktu tersebut, Bu. Alhamdulillah ya Bu Murni. Jadi rencana kedisiplinan yang Ibu rencanakan kemarin itu sudah tercapai ya. Iya. Oke, Bu Murni. Sekarang kita melihat dari tujuan pembelajaran yang ada di RPP Ibu, ya. Nah, apakah sudah tercapai tujuan pembelajarannya? Alhamdulillah sudah tercapai, Bu. Tujuan dari pembelajaran yang pertama, siswa dapat menunjukkan sikap tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Alhamdulillah Bu Mulia, seperti yang Ibu katakan tadi, tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya. Oke. Sekarang Bu Murni, kita sama-sama nih mengidentifikasikan terkait praktik pembelajaran kemarin. Ya, apa yang Ibu Murni pertahankan dan apa hal-hal yang masih kurang yang harus Ibu Murni tingkatkan? Yang saya rasa lebih baik adalah pembelajaran yang konsisten. Apa yang diharapkan siswa? Saya menggunakan metode pembelajaran digital sehingga siswa lebih menarik, lebih bersemangat. Seperti saya menampilkan video-video atau film-film pendek tentang pembelajaran atau materi yang saya ajarkan hari ini. Mungkin itu, Bu. Sedangkan yang masih kurang dan perlu diperbaiki dari praktek pembelajaran kemarin adalah yang pertama mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun saya sudah mencoba tentang pembelajaran ini setelah bimbingan dari Ibu beberapa hari yang lalu, tapi masih kurang, mungkin persiapannya, Bu, yang masih kurang. Itu, Bu. Oh iya, Bu. Berarti yang masih perlu perbaikan dalam praktik pembelajaran Ibu kemarin yaitu masalah pembelajaran berdiferensiasi ya, Iya. Bu ya. Iya. Baik itu perencanaannya, prosesnya dan evaluasinya ya. Iya. Berarti sekarang saya akan bertanya di area pengembangan, Bu ya. Jadi begini Bu Murni, barusan kan Ibu menyatakan ada yang harus Ibu tingkatkan dan perbaikan dalam hal pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi sekarang pasti ada di pikiran Ibu Murni nih, ya bagaimana strategi dan jalan keluarnya. Kira-kira ada rencana apa Ibu Murni untuk memperbaiki dan meningkatkan masalah tersebut? Baik. Saya punya rencana untuk memperbaiki dan meningkatkan kekurangan saya di pembelajaran berdiferensiasi adalah mungkin dengan cara saya mengikuti pelatihan-pelatihan, udah itu seperti pelatihan di platform Merdeka Mengajar. Udah itu dengan mengikuti MGMP, juga mencari sumber-sumber dari misalnya dari media sosial atau saya melihat YouTube. Mungkin itu, Bu. Ya, luar biasa sekali Bu Murni. Jadi Ibu bisa meningkatkan kekurangan Ibu itu seperti yang Ibu katakan tadi dengan mengikuti pelatihan yang ada di PNM dengan mengikuti MGMP, belajar mandiri di medsos dan di YouTube ya, luar biasa sekali Bu Murni. Nah Bu Murni, kan sudah ada rencana nih Bu Murni. Kira-kira kapan Ibu akan memulai dan ada target berapa lama? Baik, saya akan melaksanakan secepat mungkin, Bu. Karena ini adalah terkait pengembangan diri saya, Bu. Insya Allah dalam minggu ini saya akan melaksanakannya. Dalam kurun waktu 3 bulan ke depan, saya sudah bisa melaksanakannya. Oh, bagus sekali Bu Murni. Ternyata Ibu sudah punya planning ya, sekarang yang ingin saya tanyakan, di balik rencana-rencana Ibu ini, ada enggak sih sumber inspirasi atau yang menyemangati Ibu? Iya, baik. Sumber inspirasi yang pertama yaitu dari kepala sekolah. Yang kedua dari teman-teman sejawat yang ada di sekolah, dan yang ketiga itu dari Bu Rasmi sendiri.
Oke Bu Murni, jadi terkait rencana-rencana Ibu mungkin ada sejenis catatan kecil atau untuk mengingatkan kapan akan memulai rencana Ibu yang tadi. Ada Bu sejenis catatan pengingat supaya kegiatan yang saya lakukan itu tertata dan tertib. Itu Bu. Iya, bagus sekali Bu Murni. Terus semangat untuk mengembangkan diri. Karena ilmu-ilmu yang didapat ini semua bermanfaat untuk Ibu. Iya. Ya. Nah, dari yang Ibu sampaikan ini, ada enggak sih yang masih mengganjal di dalam hati Bu Murni? Insya Allah nggak ada lagi Bu. Alhamdulillah Bu Murni. Jadi sudah tidak ada yang mengganjal lagi di hati Bu Murni ya. Iya. Oke, kita sudah melalui Bu Murni pra-observasi, observasi dan pasca observasi ya. Iya. Semoga ini semua bermanfaat untuk Ibu ya. Ibu merasa perbaikan dan perubahan dalam proses pembelajaran ya. Iya. Terima kasih atas waktunya Bu Murni. Baik, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.